sistem pemesanan makanan di ruang maternity ya pasca melahirkan yang baru. Jadi di Herlu Hospital sekarang ada ruang maternity-nya pasca melahirkan itu udah pindah dari yang lama ke yang baru. Kalau yang di tempat lama kan relatif lebih dekat sama lantai bawah safe hall, ada 7-Eleven. Terus kalau makanan ordernya kita di luar. Jadi memang dia dulu namanya maternity hotel, ada semacam kayak hotel gitu. Setiap keluarga dikasih ruangan satu kamar, suaminya satu kasur sendiri, istrinya satu kasur sendiri. Terus kalau yang lama itu toiletnya di luar ke kamar. Kalau sekarang kita punya toilet di dalam kamar. Jadi beneran kayak hotel, cuma bedanya ini banyak peralatan medis gitu ya. Ada beberapa peralatan medis. Nah, untuk sistem ordering foodnya sekarang udah beda. Sekarang sistemnya pakai layar gini. Jadi ada tab untuk order makanan. Sebetulnya layarnya bisa macam-macam sih. Kita keluar dulu. Nih, dilihat di sini ada untuk instruction kayaknya. Kemudian ini juga di sini belum ada pilihan bahasa. Ini untuk semacam guide kayaknya dari nurse, tapi sistem yang dibaca. Lalu ini untuk makanan, meal. Lalu ini untuk wifi, internet, faxcare, browser. Untuk entertainment dan Skype. Mungkin kalau Skype kalau misalnya ada konsultasi online kali. Jadi misalnya jadi nggak harus udah nggak ada sekarang. Skype kan udah nggak berlanjut kan, diganti sama Teams. Tapi mungkin di sistemnya belum diganti. Kita kalau mau order makanan, klik ini gambar makanan. Terus mau scan atau masukkan manual. Jadi yang harus kita masukkan adalah CPR number. Kita ganti aja bahasanya ke bahasa Inggris. CPR number itu adalah seperti nomor identitas kependudukan. Jadi NIK kalau di Indonesia. Dan ini unik untuk setiap orang. Jadi semua sistem terkoneksi dengan CPR number ini. Jadi kalau dulu kan makanannya itu bukan. Apa ya? Jadi yang bisa order makanan gratis itu cuma si ibunya, sang ibu yang makanannya itu gratis, ditanggung oleh rumah sakit. Jadi nggak perlu bayar. Kalau suami atau yang menemani satu orang itu bisa order juga lewat sistem ini sebagai guest, tapi harus bayar sendiri. Kita belum coba sih yang bayar sendiri karena dari semalam makannya pesan online. 4 angka terakhir ini harus dirahasiakan. Login. Sekarang udah ada food afternoon, nama, Mutia, food ordering, food log, guest ordering. Nah ini kalau untuk yang suami atau yang nemenin pakai guest ordering. Untuk yang ibu food ordering. Nah di sini udah langsung kelihatan nih. Misalnya untuk hari ini breakfast sudah nggak bisa, lunch sudah nggak bisa, tinggal dinner. Dinner kita bisa pesan misalnya dari untuk loadingnya lumayan lama sih. Misalnya untuk minumannya ada susu, bermacam-macam susu. Lalu ini untuk makanan pembukanya nih, ada telur dengan udang, lalu ada meat, chicken salad, ada fish cake. Dan itu ada ingredientsnya juga, jadi kita bisa tahu halal apa enggak ya. Ya, jadi di sini kalau kita klik, contohnya nih ya, misalnya meat stock chili onion crisp. Nah, di sini dikasih lihat nih ada ingredientsnya. Mungkin harus diterjemahkan juga. Lalu ada komponen E-nya. E-nya ini kan biasa juga menentukan halal atau enggak. Nah, uniknya ada nutritional info. Jadi ada info nutrisinya berapa, fatnya, karbohidrat, fiber, protein, sodium, alkohol. Lalu energi distribusinya bisa terlihatan di sini. Di sini misalnya paling banyak protein. Oke. Kita coba kali ya, misalnya tomorrow. Jadi biar kelihatan dari 0. Loadingnya lumayan lama. Nah, di sini di awal itu masih 0 kilokalori energinya dan proteinnya masih 0 gram.
Lalu misalnya kita tambahkan skim milk, dia akan bertambah di sini untuk besok dinner, dan dia bertambah juga energi dan proteinnya. Kita tambahkan lagi misalnya mau makan apa, fish cake with remoulade plus one. Lalu ditanya kamu mau disajikan oleh roti biasa atau roti s'more yang hitam. Nah, bertambah lagi 23%. Lalu di sini sudah masuk orderannya. Terus tinggal pilih aja, misalnya ada fish fillet, kita mau pilih fish fillet. Masuk, bertambah lagi, lalu sup, bertambah lagi, lalu nah ini misalnya ini ada Danish meatball. Danish meatball itu dia pork, di sini ditulis Spinemov, ini Spinemov. Ini berarti daging pork. Jangan dipilih. Lalu mau makan apa lagi? Fish cake. Mau pakai mashed potato enggak? Kalau iya, yes. Sudah 900 kilokalori. Lalu ada apa lagi nih? Ada dessert. Dessertnya misalnya mau Danish lemon. Masuk satu. Sudah 1100. Terus buah relatif lebih kecil. Kalorinya mana kalau kita nggak bisa ini ya, overload. Kita tambahin yang manis saja, langsung overload. Nah, kalau sudah melewati dari kadar nutrisi yang diizinkan, akan ada notifikasi your order is much larger than your nutritional needs. Please remove one or more dishes. Jadi udah selesai, udah ada semuanya orderan kita di sini. Ya udah, nggak usah diapa-apain lagi. Besok ketika kita jamnya makan, itu nanti akan disediakan di kantin, di dapur. Tinggal kita ambil aja. Dan ini ordernya ada jam-jamnya ya, Bi ya? Ya, ordernya ada jam-jamnya di sana, tapi kalau untuk orderan jamnya, misalnya orderan jam makan sarapan maksimal jam 6. Lalu kalau makan siang itu maksimal jam 9, makan malam maksimal jam 3 sore. Kalau udah lewat dari itu, nggak bisa order atau nggak bisa diubah lagi orderannya. Tapi kalau sebelumnya masih bisa diubah. Itu lumayan advance. Sebetulnya sistemnya sih simple ya, sistem. Bisa nonton Netflix juga di situ. Bisa. Sebetulnya sistemnya ini simple banget. Dan ini bisa banget untuk diterapkan gitu di Indonesia. Karena ini kan sistem Ethernet yang di dalam satu bangunan aja. Misalnya kalau mau nonton Netflix, itu kalau kita punya akunnya bisa nonton TV, radio, streaming. Ada Spotify, Netflix, HBO Max, YouTube, DRTV, Prime, dan lain-lain. Jadi ada fungsi entertainmentnya juga. Ini tadi jadwal untuk pesan makanan dan mengambil makanan. Untuk breakfast, morning meal, maksimal 6 AM atau 6 pagi. Dan makanannya ready di antara 8.30 sampai 9. Lalu untuk makan siang jam 9 harus diorder sebelum jam 9. Ready-nya jam 11.45 sampai 12.45. Untuk dinner diorder maksimal 15.00 dan ready-nya 17.20 sampai 17.50. Makannya diambil di dapur dan boleh makan di kamar. Fish cake. Udah, udah sama.